Assalamualaikum semuanya. Eh, pembuka kali ini beda ya. Jadi lebih sopan gitu ya. Tahu gak kenapa pembukanya pakai Assalamualaikum? Ya karena film yang kali ini kita bakal bawakan adalah film dengan judul Cinta Subuh. Waduh, dari judulnya aja nih, Cinta Subuh. Ya, yang pasti sudah pasti ada unsur alim-alimnya gitu di filmnya. Wait, sebelum kita lebih jauh, yuk bantu support kami dengan cara beri like, komen, share, dan subscribe pada channel YouTube Keras Movie. Film Cinta Subuh ini tayang pada bioskop 19 Mei 2022. Film ini disutradarai oleh Indra Gunawan dan diadaptasi dari novel. Pemeran utamanya juga pasangan yang sempat viral loh. Yap, Dinda Hau dan Ray Bayang serta Roger Danuarta. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung ke filmnya. Diawali dengan scene seorang laki-laki bernama Angga yang sedang dibangunkan subuh oleh temannya, yaitu Dodi, dan Ratih yang juga sedang sholat subuh bersama kakaknya. Angga yang kesiangan ini buru-buru pergi ke kampus dan dia sempat ditelepon oleh perempuan yaitu pacarnya yang menanyakan keberadaannya. Pacar Angga bilang kalau dia mau mengatakan sesuatu. Di kampus, waktu Angga makan siang bersama sahabatnya yaitu Gani, dan setelah itu ternyata benar tebakan Gani kalau pacarnya akan memutuskan Angga. Angga pun galau dan Gani mengajak Angga untuk sholat karena sudah azan. Awalnya Angga gak mau, tapi Gani membujuknya dan bilang kalau siapa tahu dia menemukan pengganti pacarnya di masjid. Lah, saat Gani dan Angga ambil wudhu, Angga selalu mengajak berbicara dan membuat Gani marah. Sampai akhirnya Angga melihat ada perempuan cantik yang jalan menuju masjid dan menjadi incaran Angga. Angga langsung menghampiri wanita itu dan mengajaknya berkenalan. Wanita ini cuek karena bisa-bisanya ada cowok yang ngajak kenalan di masjid. Setelah sholat, Angga menunggu perempuan itu di luar. Angga melanjutkan aksinya untuk berkenalan dengan Ratih. Ya, perempuan ini bernama Ratih, tapi Ratih terus menghindarinya karena sikap Angga yang kurang sopan. Tiba-tiba ada Arya, kakak kelas Ratih, yang juga seperti ingin mendekati Ratih dengan sikap yang sangat sopan. Ya, berbanding terbalik lah dengan Angga. Malam harinya di kosan Angga, Angga bercerita pada temannya kalau dia sudah menemukan incarannya yang baru. Tapi saat ditelepon, ternyata Ratih tadi memberikan nomor yang salah. Di rumah Ratih, kakak ipar Ratih menangis karena dia sedang datang bulan. Sepertinya kakak iparnya ini sedang berusaha agar cepat hamil. Jadinya dia sedih deh. Yang sabar ya kak. Di rumah sakit, Arya sedang merawat ibunya yang sakit. Ibunya mengatakan pada Arya kalau dia sepertinya tidak akan lama lagi dan menanyakan seputar pernikahan pada anaknya itu. Arya mengatakan kalau dia sudah mempunyai incaran, yaitu Ratih. Keesokan harinya, Bang Sapta, yaitu kakaknya Ratih, menjadi penceramah di kampusnya. Arya, Angga, dan Ratih mengikuti pengajian itu. Tapi setelah ceramah selesai, Arya mengantar Bang Sapta dengan sangat sopan. Sepulang kuliah, Ratih menunggu ojek online datang sendirian, dan Angga pun lewat. Angga mulai modus lagi nih dengan mendekati Ratih dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Awalnya Ratih menolak, tapi ojek online-nya tidak datang dan HP Ratih pun mati. Jadi Ratih terpaksa mau diantar pulang Angga. Di jalan mereka kehujanan dan harus meneduh di depan kafe. Angga yang modus lagi, dia mengajak untuk minum sebentar dengan Ratih di dalam kafe itu. Ya, sifat Angga di sini lucu dan konyol ya guys, dan membuat Ratih yang awalnya selalu ketus padanya akhirnya tertawa juga. Mereka pun sedikit bercanda dan terlihat mulai akrab. Setelah hujan reda, Angga mengantar Ratih pulang, tapi Ratih menolaknya untuk diantar sampai rumah karena takut dimarahin abangnya. Angga pun meminta lagi nomor Ratih dan sekarang akhirnya Ratih memberikan nomor HP-nya yang asli.
Di pagi hari tiba-tiba Dodi pergi ke rumah Agnia dan melamarnya. Padahal Agnia tidak kenal padanya. Sampai akhirnya ayahnya Agnia memberikan syarat pada Dodi agar mendapatkan restu dari ayahnya. Syaratnya yaitu salat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa putus. Dodi menyanggupi melakukan persyaratan itu. Uhuy, Dodi sangat sopan guys. Hal ini malah terbalik dengan Angga. Di kamar Ratih terlihat sedang menunggu pesan dari seseorang. Nunggu pesan dari Angga ya Ratih. Tapi malah Arya yang nelpon. Setelah Arya menelpon, tiba-tiba pesan dari Angga muncul. Mereka chat-chat kenalan dan Ratih pun sepertinya tertarik ya sama Angga. Tapi Ratih kayak masih jual mahal gitu. Keesokan harinya Angga menunggu Ratih di depan komplek dan berniat untuk menjemput Ratih. Tapi Ratih menolaknya dan akhirnya Angga hanya mengikuti Ratih dari belakang. Di kampus mereka mulai mengobrol dan berkenalan lebih jauh satu sama lain. Angga emang pinter banget deketin Ratih ya. Dan Angga pun menanyakan tipe suami idamannya. Dan Ratih bilang yang penting sholat 5 waktunya gak pernah bolong. Angga pun menyanggupi hal sepele itu. Waduh, Angga. Di bengkel, Agnia menghampiri Dodi untuk menanyakan apakah dia mampu untuk menjalankan syarat dari ayahnya itu. Dan dengan tegas Dodi menyanggupinya. Hebat banget sih Dodi. Keesokan paginya Dodi mulai sholat subuh berjamaah di masjid. Dia bertemu dengan Arya dan mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Ternyata Arya sudah sering sholat subuh di masjid guys. Sepulang dari masjid, Arya tiba-tiba mendapatkan telepon dan dia langsung buru-buru ke rumah sakit. Ternyata ibunya yang selama ini dirawat meninggal dunia. Innalillahi. Padahal sebelumnya ibunya mengatakan kalau dia ingin cepat sembuh agar bisa melamar Ratih untuk anaknya Arya. Arya sangat sedih melihat ibunya yang sudah tiada. Keesokan harinya, Ratih, kakak, dan kakak iparnya mengantarkan almarhum ibu Arya ke kuburan. Kakak Ratih pun sangat perhatian pada Arya, karena Arya adalah anak yang baik dan sopan. Di kafe, Ratih bercerita pada Angga tentang kesedihan hidupnya sendiri tanpa orang tuanya. Dan Angga pun mengajak Ratih berpacaran. Angga balik ke kos dengan sangat bahagia dan bercerita pada sahabatnya kalau dia sudah berhubungan dengan Ratih. Dan ya benar saja Ratih menerima Angga untuk berpacaran, tapi Ratih punya 6 syarat. Syarat pertama, saat Angga menjemput Ratih, yaitu tidak ada kontak fisik sama sekali. Bahkan untuk tosan pun Ratih menolaknya. Sepulang kuliah, Angga membeli banyak buku, tapi Ratih melarangnya. Ya, ini peraturan kedua, yaitu tidak boleh boros atau ada pengeluaran yang berlebihan. Yang ketiga, Angga gak boleh meninggalkan sholat wajib. Ya, walaupun setiap pagi Ratih menelpon Angga untuk sholat subuh, tapi Angga gak bangun-bangun nih. Yang keempat, mereka berdua harus produktif kuliah dan harus cepat lulus. Ya, maksudnya biar gak lama-lama pacaran ya guys. Ini nih, mereka lagi ngerjain tugas bareng di kafe, tapi tiba-tiba Ratih ditelepon oleh Arya. Dan ya peraturan kelima adalah jangan memberi celah pada orang lain. Akhirnya Ratih menolak telepon dari Arya. Peraturan keenam adalah hubungan mereka adalah secret atau rahasia, kecuali sahabat Ratih dan sahabat Angga. Angga dan Gani pun menghampiri mereka dan ternyata Gani tertarik pada salah satu sahabat Ratih, yaitu Harsi. Dan wow, Gani langsung menanyakan kapan Harsi siap dilamar. Si Gani hebat banget sih. Malam hari di mobil Ratih bertengkar dengan Angga karena Angga tidak menepati peraturannya, yaitu sholat subuh tepat waktu. Ratih bilang kalau dia pengen Angga berubah dan cepat datang ke rumahnya untuk melamarnya. Angga kaget karena Ratih kesannya kayak kebelet nikah. Sedangkan Arya di masjid mengobrol dengan Dodi. Arya mengatakan kalau incerannya sudah dimiliki orang lain.
Ya, incerannya kan Ratih. Malam harinya saat makan malam, Ratih bertanya pada kakak ipar dan abangnya tentang mereka saat dulu baru kenalan. Dan sampai akhirnya abang Ratih curiga, kenapa sih Ratih tanya gitu? Dan mengingatkan Ratih untuk jangan sampai berpacaran. Sepulang kuliah, Angga mengajak Ratih ke suatu tempat dan ternyata mereka berhenti di depan KUA. Angga memberi Ratih cincin dan menyatakan kalau dirinya serius. Dan kebesokannya tiba-tiba Arya datang ke rumah Ratih dan langsung melamar Ratih ke abangnya. Abangnya sangat senang dengan Arya karena dia cowok yang serius dengan Ratih dan berani langsung untuk mengajak nikah. Tapi kan Ratih lagi nunggu lamaran dari Angga. Jadinya Ratih minta waktu deh. Keesokan harinya, Ratih marah pada Angga karena Angga gak bangun sholat subuh yang alasannya ngerjain skripsi, padahal dia lagi nonton bola. Angga mengantar Ratih pulang dan mereka bertengkar. Ratih minta putus dan Angga terus menahannya. Saat Angga mengejar Ratih, abang Ratih ternyata melihat kejadian itu. Ratih menangis dan abangnya pun marah besar pada Ratih karena Ratih sudah berpacaran. Mereka pun bertengkar hebat dan membuat Ratih makin mengamuk. Angga yang galau terus menelponi Ratih sedangkan Ratih sedang sibuk sholat malam. Angga sangat sedih karena harus berpisah dengan Ratih. Di pagi hari sahabat Angga datang dan memberi undangan nikah. Angga kaget kenapa bisa Gani menikah secepat itu. Dan Gani pun menasihati Angga kalau nikah itu cuma butuh niat dan kesiapan. Angga langsung meminta Dodi sahabatnya untuk membangunkannya sholat subuh. Dan ya hari esok adalah hari ke-40 Dodi untuk sholat berjamaah di masjid. Waktu subuh, Dodi membangunkan Angga dengan segala cara. Walaupun Angga terus menolaknya, tapi Dodi tidak menyerah. Dia menyeret dan menyiram Angga juga tidak bisa. Sampai akhirnya Dodi menjepit telinga Angga dan akhirnya mereka pun sholat subuh berjamaah di kos Angga. Dodi pergi ke rumah Agnia dan memberikan jadwal sholatnya. Dia gagal menjalankan syarat dari ayah Agnia, tapi ayahnya tetap merestuinya karena alasan Dodi yang sangat bagus. Hari pun berganti, Dodi dan Angga sholat berjamaah di masjid dan seterusnya Angga akhirnya bisa bangun sendiri dan terus sholat subuh di masjid loh guys. Wah hebat ya Angga. Sahabat Angga langsung menikahi perempuan idamannya dan Angga menjadi saksinya. Ya Ratih juga ya karena mempelai wanitanya kan sahabat Ratih. Ratih dan Angga pun wisuda. Arya menemani Ratih dan tidak sengaja melihat Ratih menoleh dan menatap Angga. Malam harinya Angga bertemu dengan sahabat dan istrinya. Sahabat Ratih memberikan undangan pernikahan Ratih yang akan segera dilaksanakan besok dengan Arya. Angga pun mengingat semua kenangannya dengan Ratih. Sebelum akad dimulai, Arya menghampiri Ratih dan menanyakan apakah Ratih yakin akan menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Dia bercerita kalau tadi malam dia menemui Angga. Arya meminta Angga untuk tidak hadir dan Angga pun mengiyakan permintaan Arya. Arya kaget kenapa Angga bisa menerima permintaannya. Angga mengatakan kalau kehadirannya akan menjadi penghalang kebahagiaan Ratih, maka dia tidak akan datang. Dan Angga gak mau jadi penghalang kebahagiaan Ratih. Arya menyampaikan itu pada Ratih. Ratih hanya bisa menangis. Arya berjanji kalau dia akan menjelaskan semuanya pada keluarganya dan keluarga Ratih. Arya lebih memilih mundur dari pernikahan itu karena dia juga tidak ingin hanya mementingkan kebahagiaannya sendiri. Setelah beberapa hari, di teras rumah abang Ratih menasihati Ratih dan langsung memberitahu kalau ada murid temennya yang akan melamarnya. Ratih gak mau karena awalnya bapak-bapak tua yang hadir. Aduh, ini yang mau melamar bapak-bapak ini atau gimana sih? Tapi sampai akhirnya lelaki yang sebenarnya mau melamar Ratih dipanggil. Ternyata yang muncul itu Angga. Angga datang melamar Ratih guys. Akhirnya pernikahan pun berlangsung.
Mereka hidup bahagia dan selalu sholat subuh berjamaah di masjid. Wah, bahagia banget ya guys bisa berjodoh dengan lelaki yang dicintai. Dan saat di kampus, Arya dihampiri oleh seorang mahasiswi yang akan wawancara dengannya. Sepertinya yang ini akan menjadi incaran Arya selanjutnya. Wuhui, gimana? Nge-review aja jadi baper bawaannya, apalagi pas nonton film fullnya ya. Yuk, kalian jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe ya. Channel Crush Movie akan kembali lagi dengan membawakan film-film menarik lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum.